Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الداعي إلى رضوانه أما بعد. Taib, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan kajian kita masih seputar pengagungan terhadap ilmu. Ikhwatul iman, azzanillahu wa iyyakum. Ada satu hal yang sudah menjadi sunnatullah di permukaan bumi ini atau dalam kehidupan ini, bahwa seorang atau seseorang akan terpengaruh dengan orang lain, atau seseorang akan berkaca dengan atau kepada orang lain. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Quran mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, bahwa para kekasih kelak di hari kiamat mereka akan bermusuh-musuhan kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan seseorang itu dipengaruhi oleh ketakwaan temannya. Kesalihan seseorang juga akan dipengaruhi oleh kesalihan temannya. Akidah seseorang, manhaj seseorang juga akan dipengaruhi oleh akidah dan manhaj teman yang dia bergaul dengannya. Orang yang buruk akan mempengaruhi orang lain. Kalau seseorang berteman dengan orang yang akhlaknya buruk, orang yang akidahnya buruk, orang yang manhajnya buruk, maka dia akan terpengaruh dengan itu. Itu adalah sunnatullah yang Allah jadikan dalam kehidupan ini, dan itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun itu. Untuk itu ikhwatul iman, berkaitan dengan ini kita mesti menyadari, khususnya bagi para penuntut ilmu, bahwa teman itu mempengaruhi semangat kita dalam belajar. Kalau kita sering-sering membaca kitab-kitab ulama, membaca sirah, tarjamah, biografi para a'immah, para ulama salafun as-salih, maka kita akan terpengaruh dengan mereka. Maka akan kita terpengaruh oleh semangat mereka, oleh kegigihan mereka, oleh ketakwaan mereka, dan kesungguhan mereka dalam mempelajari agama Allah. Sebaliknya, ikhwatul iman, kalau kita terlalu sering bergaul dengan orang-orang yang semangatnya hanya untuk mencari dunia, hanya sibuk untuk berbisnis, hanya sibuk mengumpulkan uang, hanya sibuk mengembangkan usahanya, maka kita pun akan terpengaruh dengan itu. Maka kita pun akan memiliki semangat yang tinggi untuk berusaha, untuk membangun bisnis. Itu adalah sunnatullah yang tidak bisa dipungkiri. Maka ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan ini Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin mengatakan bahwa kita mesti sering mengumpulkan semangat dalam belajar. Dengan cara apa? Dengan berteman dengan orang-orang yang semangat belajar, dengan berteman dengan orang-orang yang punya semangat tinggi, kesungguhan yang tinggi untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian beliau menukil perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa inna sya'atan nafsi idza jumi'a 'ala al-ilmi iltama'a wajtama'a. Jadi
semangat itu terkadang terpecah. Hari ini kita semangat, besok malas lagi. Hari ini kita malas, besok rajin lagi. Ya, itu disebabkan oleh lingkungan sekitar kita. Untuk itu kata beliau, ya, idza jumi'a 'alal ilmi iltama wajtama, apabila kita bersungguh-sungguh berupaya untuk mengumpulkan semangat itu dan kita fokuskan tujuan kita, ya, hanya semata-mata untuk belajar agama Allah, untuk menuntut ilmu, maka dengan sendirinya, ya, ilmu itu akan menjadi sebuah kelezatan, sebuah kenikmatan dalam diri kita. Oleh karena itu, kalau kita melihat para imam kita, para ulama kita, mereka menghabiskan hidup mereka, mereka menghabiskan hari-hari mereka, mereka menyibukkan diri mereka untuk ilmu. Kenapa? Karena sudah merasakan lezatnya ilmu, karena sudah merasakan nikmatnya ilmu itu. Dan kata beliau, wa idza syughila bihi wa bi ghairihi izdada tafarruqan wa syatata. Tapi kalau setengah, ya, setengahnya untuk belajar, setengahnya untuk cari uang, setengahnya untuk cari jabatan, maka ilmu itu akan berpisah-pisah, maka kesungguhan itu akan berpisah-pisah. Maka ikhwatul iman, orang yang sudah menikah, sudah punya keluarga, sudah punya anak, itu sangat-sangat jarang memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Kenapa? Karena dia sudah disibukkan oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, nafkah, pendidikan, ia pikirkan. Maka jarang sekali orang yang sudah menikah, orang tua, memiliki semangat yang tinggi untuk belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itulah ikhwatul iman azanillahu wa yakum, khususnya bagi para talib ilmi, para penuntut ilmu, ya, mumpung belum ada tanggungan kita, maka ini kesempatan kita fokuskan niat kita fokuskan tujuan kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, wa innama tujma'ul himmatu 'ala al-matlubi bitafaqqudi thalathati umur. Maka ada 3 cara mengumpulkan, membangun semangat diri, ya, dalam jiwa kita, membangun semangat menuntut ilmu dalam jiwa kita. Ada 3 cara kata beliau. Ada 3 poin yang perlu dipahami, perlu dicatat oleh para tulabul ilmi. Yang pertama, al-hirsu ala ma yanfa'. Yang pertama, fokuslah terhadap sesuatu yang bermanfaat. Jangan fokuskan dirimu, jangan fokuskan diri kita ini untuk mencari hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk membaca perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak menambah ilmu, yang tidak menambah keimanan. Apalagi ikhwatul iman, jangan sibukkan diri kita dengan perdebatan-perdebatan yang tiada. Hari ini kita melihat orang-orang yang mengaku tulabul ilmi, atau para penuntut ilmu, atau orang-orang awam yang baru-baru belajar, menyibukkan diri untuk berdebat di media sosial, bantah ini, bantah itu, bantah sini, ya, itu tidak akan menambah keimanan, tidak akan menambah ilmu. Yang ada akan menambah kesombongan, yang ada akan menambah ketakaburan, yang ada akan menambah kekerasan dalam hati, yang ada akan menambah kejengkelan dalam jiwa. Ya, karena itu ikhwatul iman azanillahu wa yakum, Al-Quran tidak pernah memuji orang-orang yang suka berdebat dimanapun itu. Ya, baik itu sebutan Al-Quran, kata-kata perdebatan, kata-kata mujadalah itu, ya, hanya satu yang dipuji oleh Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bermujadalahlah dan berdebatlah engkau dengan mereka, ya, dengan cara yang baik. Sisanya Allah mencela orang-orang yang suka, ya, berdebat, orang-orang yang sibuk berdebat. Kenapa? Karena itu tidak akan menambah keimanan. Karena itu ikhwatul iman,
kepada para tulabul ilmu, maka sibukkanlah dirimu untuk segala sesuatu yang memberikan manfaat, baik itu ilmu, baik itu iman, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famata wuffiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harisa alaihi. Karena ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba misalkan diberikan kesungguhan untuk belajar agama Allah, seorang hamba misalkan diberikan kesungguhan untuk belajar Al-Quran, untuk belajar hadis, untuk belajar fikih, ya, maka di saat itu dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelezatan, rasa manis, lalu kemudian dia akan terus menambah semangat itu, ya, karena itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Kemudian yang kedua, saniha al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsil. Yang kedua, memintalah kepada Allah dalam hal apapun, dalam belajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berdoa kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah, karena Allah akan ajari kalian. Orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, ya, walaupun ia berilmu, walaupun dia memiliki gelar yang tinggi, tapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, maka ilmunya tidak akan bermanfaat untuk umat. Maka ilmunya hanya sekedar tulisan, ilmunya hanya sekedar gelar akademik, dan tidak akan menambah, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan menambah, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasa cinta kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ketika kita belajar, ya, maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, berikan aku, ya, ilmu yang bermanfaat. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar jalan kita dalam menuntut ilmu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jalan jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dinilai oleh Allah sebagai fi sabilillah sampai ia pulang ke kampung halamannya, ya. Kemudian kata beliau yang ketiga, adamul ajzi an bulughil bughyati min. Jangan pernah lemah dalam belajar, jangan merasa minder dalam belajar, jangan merasa saya tidak bisa. Biarkan sajalah mereka saja yang belajar. Saya tidak bisa karena saya sibuk, karena saya tidak ada waktu, ya. Kita perhatikan, ya, sebagian kaum muslimin hari ini mereka menjadikan belajar itu hanya sesempatnya saja, ya. Mungkin sekali sebulan, mungkin sekali seminggu, ya. Itu sudah mendingan daripada orang-orang yang sama sekali tidak mau belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah, bagaimana dia meningkatkan rasa cintanya kepada Allah, bagaimana dia meningkatkan mutabaahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak mau belajar, kalau dia tidak mau menuntut ilmu, kalau dia tidak mau duduk di majelis ilmu, maka jangan mengalah terhadap diri sendiri, jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti bisikan syaitan, karena, ya, yang membuat kita lemah dalam belajar agama Allah, yang membuat, ya, motivasi kita sirna dan tipis, itu adalah syaitan. Maka fasta'id billah minasyaitanir rajim, ya, maka memintalah kepada Allah agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita tidak dibuat lemah oleh syaitan, ya, dalam belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang tidak memiliki himmah, orang yang tidak memiliki rasa cemburu, orang yang tidak ada
rasa kelezatan kelezatan terhadap ilmu dalam diri seseorang, artinya adalah orang yang ditipu daya oleh syaitan, orang yang dilemahkan oleh syaitan, orang yang terlena oleh buayan syaitan. Maka kata beliau, ketiga perkara ini dikumpulkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah wahai engkau dalam segala sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu, dan perkara sesuatu yang paling bermanfaat bagi kita adalah ilmu. Tidak ada yang paling bermanfaat di dunia ini melainkan ilmu. Wasta'in billahi wa la ta'jiz, dan memintalah kepada Allah dalam hal apapun urusanmu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan serahkan segala urusanmu kepada dirimu. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam doanya, ya Allah, janganlah serahkan urusanku, janganlah serahkan perkaraku kepadaku walaupun hanya sekedip mata. Ini menunjukkan bahwa para tulabul ilmi secara khusus dan semua kaum muslimin dalam hal apapun urusan kita, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan jangan kau pernah merasa lemah di hadapan manusia, jangan pernah merasa lemah di hadapan dirimu sendiri, karena kita ini berada di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azzani Allahu wa iyyakum. Lalu kemudian kata beliau, wa man ta'allaqat himmatuhu bimat'amin aw malbasin aw ma'kalin aw mashrabin lam yasham raihatal ilmi. Ini perlu sekali. Siapa yang niatnya, siapa yang motivasinya karena makanan atau karena pakaian atau karena makanan atau karena minuman, maka dia tidak akan pernah mencium manisnya, mencium baunya ilmu. Maka kita lihat ada banyak orang-orang kaya, orang-orang yang berkecukupan, tapi tidak diberikan oleh Allah taufik untuk merasakan lezatnya ilmu. Sebaliknya ada orang-orang yang dalam tanda kutip fakir, miskin, pakaian tidak pernah ganti, makanan tidak pernah bergizi, dalam arti tidak seperti orang kaya, tetapi diberikan oleh Allah taufik, diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah pertolongan, sehingga dialah orang-orang yang menjadi alim, orang-orang yang mengemban agama Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu syair mengatakan, wa'lam bi anna al-ilma laysa yanaluhu min man hammuhu fi mat'amin aw malbasin. Ketahuilah bahwa ilmu tidak akan dicapai oleh orang yang cita-citanya, motivasinya hanya makanan, kemudian pakaian yang bagus, dikit-dikit beli makanan yang enak, dikit-dikit kulineran, cari yang mana yang lebih bagus, mana yang lebih enak, di daftar semua itu ada daftarnya, kemudian pakaian mana yang terbaru, mana yang lagi ngetren. Orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah merasakan, orang-orang yang penuntut ilmu yang seperti ini tidak akan pernah mencapai pada derajat para tulabul ilmi, yang mereka adalah orang-orang yang hebat dalam ilmu. Fahris litablugha fihi haddan wafira, bersungguh-sungguhlah supaya engkau sampai pada bagian yang sangat sempurna, artinya pada bagian yang atau pada derajat orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafsi, sesungguhnya yang dapat atau diantara yang dapat
membangkitkan semangat dalam menuntut ilmu, i'tibara hali man sabaqa, mengambil pelajaran terhadap orang-orang yang terdahulu, para ulama, para a'immatus salaf, wa ta'arrufa himamil qaumil madin, dan mengenal kesungguhan orang-orang yang terdahulu. Fa Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kana wa huwa fi as-siba rubbama arada al-khuruj qabla al-fajr ila hilaq ash-shuyukh فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau sampai pada derajat itu, pada tingkatan itu, pada tingkatan a'immah, pada tingkatan imam ahlus sunnah wal jamaah, pada tingkatan imam nasirus sunnah dan sebagainya yang diberikan gelar, ya. Kana wa huwa fi siba. Coba kita lihat bagaimana waktu kecil beliau, bagaimana kesungguhan beliau, bagaimana motivasi beliau. Rubbama arada al-khuruj qabla al-fajr, barangkali dia ingin pergi keluar untuk belajar sebelum fajar, barangkali jam 3, jam 4 dan sebagainya. Ila hilaq asyuyukh, kemana? Ke tempat kerja, kemana? Ke tempat bisnis? Tidak, tetapi untuk mendatangi halaqah-halaqah para a'immah syuyukh. Fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi wa taqulu rahmatan bihi, sampai ibunya mengatakan, ya, memegang pakaian Imam Ahmad bin Hanbal sembari mengatakan hatta yu'adzinin nas aw yusbihu, pergilah wahai Imam Ahmad, pergilah wahai Ahmad, nanti ketika manusia sudah azan subuh, sudah azan fajar, atau ketika, ya, orang-orang sudah bangun. Ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang memberikan pelajaran kepada beliau, kenapa beliau sampai pada derajat yang seperti itu, sampai ilmunya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ternyata di balik itu ada perjuangan yang luar biasa, ada motivasi yang tinggi yang dinampakkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada kita semua. Kemudian yang kedua, wa qara al-Khatib Sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Hiri fi salasati majalis. Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala membacakan Sahih Bukhari atas gurunya. Jadi Al-Khatib membaca Sahih Bukhari di depan gurunya. Fi salasati majalis, dalam 3 majlis. Nah, ya. Ithnani minhuma fi lailataini min waqti salatil maghribi ila salatil fajri. 2 majlis itu dilakukan dalam 2 malam, dimulai dari waktu salat maghrib ila salatil fajr, sampai salat fajar, tidak pernah berhenti membacakan Sahih Bukhari dari awal sampai selesai. Wal yaum ats-tsalis, dan hari yang ketiga, min dhahwatin nahar ila salatil maghrib wa min al maghrib ila tulu'il fajr. Dan hari yang ketiga dimulai ketika waktu pagi sampai salat maghrib, lalu setelah salat maghrib dimulai lagi sampai menjelang fajar. Ya, ini menunjukkan bagaimana kesungguhan para a'immah, para ulama kita dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, mereka sampai pada titik itu, mereka sampai pada derajat itu. Maka ini mesti kita jadikan sebagai pelajaran dalam mendidik anak kita, dalam mengajarkan murid-murid kita, dalam menanamkan kesungguhan kepada mereka. Ya, jangan kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, kita tanamkan dalam diri kita bahwa kalaupun kita tidak bisa seperti para imam kita, setidaknya kita dapat berkaca kepada mereka, setidaknya kita dapat menjadikan mereka sebagai contoh bagi kita. Ya, ikhwatal iman azani Allah wa yakum. Ya, kemudian ada satu lagi, wa kana Abu Muhammad ibn Tabban awwala ibtidaihi yadrusu al-laila kullahu. Dan adalah Muhammad ibn Tabban di awal ia belajar, ya, dia belajar semalam suntuk
Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu, karena ibunya sayang kepadanya, melihat kesungguhan Ibnu Tabban ini setiap malam belajar dari awal malam, dari habis maghrib, kemudian dilanjut lagi setelah itu isya sampai subuh, ya, melihat kondisi ini, melihat semangat ini, ibunya khawatir. Sebagai seorang ibu wajar, karena kondisi Ibnu Tabban masih dalam kondisi anak-anak. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanha, maka ibunya karena ingin menampakkan kasih sayangnya kepada anaknya, wa tanhahu, dan ia melarang. Melarang apa? Anil qiraati bil lail, jangan membaca semalam suntuk. Nanti belajar cukup 2 jam, cukup belajar 3 jam, ya. Fakana ya'khudul misbah wa yaj'aluhu tahta al-jabnati, ya, wa yatadhaharu bin naum. Akan tetapi Ibnu Tabban dia mengambil lampu, kemudian menjadikan di tengah-tengah bejana yang besar, wa yatadhaharu bin naum, dan dia seolah-olah sudah tidur sehingga ibunya tidak mencari lagi, seolah-olah ibunya, ya, tidak memarahinya lagi atau tidak menegurnya lagi. Fa idza raqadat akhrajal misbaha wa aqbala 'ala ad-darsi, apabila ibunya tertidur, dia mengeluarkan lampu itu lalu kemudian dia belajar. Walaupun ikhwatal iman azani Allah wa yakum, ada satu catatan yang perlu kita ambil dari Ibnu Tabban ini. Yang pertama, tidak mesti seperti yang dilakukan oleh Ibnu Tabban ini, karena dia sudah dilarang oleh ibunya, maka kita adalah orang yang diwajibkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua. Tapi setidaknya ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, kita mengambil pelajaran dari Ibnu Tabban tentang kesungguhan dalam belajar, tentang himmah yang tinggi dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, sering-seringlah berteman dengan orang-orang saleh. Sering-seringlah berteman dengan orang-orang yang memiliki semangat tinggi dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu sering ngobrol, jangan terlalu sering, ya, nongkrong dengan orang-orang yang hanya membahas dunia, dengan orang-orang yang hanya membahas bisnis, dengan orang-orang yang hanya membahas kesibukan sehari-harinya, yang tidak membuat kita takut kepada Allah, yang tidak membuat kita cinta terhadap ilmu, yang tidak membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun sekali lagi kita tidak bisa seperti para a'immah kita, setidaknya kita pernah mengkaji sirah mereka, kita pernah menjadikan mereka sebagai tauladan kita, dan tentu kita sebagai orang-orang yang insyaallah, ya, diangkat derajatnya dengan ilmu, ya, kita muliakan ilmu dan kita muliakan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka lah manusia yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia-manusia yang takut kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah para ahli ilmu yang mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Al-Quran, yang menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan para sahabat sebagai parameter dalam beragama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.